Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pasar Ternak Simpang 3 Opir tutup sementara waktu. Residivis ditangkap, 3 sepeda motor disita polisi. Turuk Lagai, tarian untuk ritual penyembuhan dipelajari remaja Mentawai. Untuk mengantisipasi beredarnya kasus penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat menutup untuk sementara waktu Pasar Ternak Simpang 3 Opir. Penutupan dilakukan setelah ditemukannya 2 kasus yang diduga penyakit mulut dan kuku pada 2 ekor sapi di Jorong Koja, Nagari Kinali dan Jorong Air Meruap, Nagari Kinali, Pasaman Barat beberapa waktu lalu. Penutupan pasar ternak bertujuan untuk memutus rantai penyebaran penyakit mulut dan kuku. Sedangkan 2 ekor ternak yang diduga terindikasi kasus PMK kini diisolasi dan mendapatkan penanganan sehingga memutus penyebaran kasus PMK. Selain itu, petugas juga memberikan petunjuk tata cara perawatan ternak kepada warga yang memelihara ternak. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pasaman Barat, Pasar ternak di Simpang 3 akan dibuka jika tak ditemukan lagi hewan ternak di Pasaman Barat yang terjangkit PMK. Ini Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil dari Laboratorium Veteriner Bukit Tinggi pada hari Senin kemarin telah dinyatakan 2 ekor sapi positif, yaitu di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali. Jadi kami himbau kepada seluruh peternak yang ada di Kabupaten Pasaman Barat untuk sementara ini jangan memasukkan sapi dulu, yang perdagangan sapinya baik antar kandang atau masukkan sapi dari luar Pasaman Barat atau dari luar dari tempat lainnya. Petugas mengimbau peternak di Pasaman Barat sementara waktu tidak memasukkan sapi dari luar Pasaman Barat ataupun memperdagangkan hewan ternak agar penyebaran PMK bisa diatasi. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan anggota pemadam kebakaran dan Satpol PP Pasaman bergotong royong membantu warga membersihkan rumah dan fasilitas umum yang terdampak banjir di Kampung Jamba, Nagari Limokoto, Pasaman. Untuk mempercepat pembersihan lokasi, petugas menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot sisa lumpur. Untuk keperluan ini, petugas pemadam kebakaran memanfaatkan aliran sungai yang mengalir sebagai sumber air. Sedangkan anggota lainnya menggunakan cangkul dan skop untuk membuang lumpur yang menumpuk di dalam rumah akibat banjir bandang. Dengan cara seperti itu, proses pembersihan lokasi dari material lumpur sisa banjir bandang bisa dengan cepat dilakukan. Warga bisa menata dan menempati rumahnya. Begitu juga halnya dengan fasilitas umum seperti tempat jamban dan musola bisa digunakan warga. Mengenyahkan lumpur sisa banjir bandang dengan air bertekanan tinggi juga dilakukan petugas untuk membebaskan jalan dari timbunan longsor. Adalah dalam rangka membantu masyarakat membersihkan dampak dari banjir bandang yang terjadi tadi malam. Jadi hari ini kita menerjunkan personil dari Damkar dan juga Satpol PP. Intinya kita membantu masyarakat membersihkan rumah-rumahnya bekas dari lumpur-lumpur yang diakibatkan oleh banjir bandang tersebut. Selain petugas yang didatangkan dari ibu kota kabupaten, mengenyahkan lumpur sisa banjir bandang juga dilakukan oleh relawan yang berdatangan dari pelosok Pasaman. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Warga desa Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapatkan fasilitas air bersih. Padahal mereka telah bertahun-tahun lamanya tinggal di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama ini, mereka hanya memakai air sungai dan air hujan untuk keperluan sehari-hari.
Kalaupun ingin air bersih, mereka harus membeli di tempat penjualan air minum. Tentu saja, hal ini menimbulkan biaya tambahan. Menurut salah seorang warga Tua Pejat yang tinggal di kilometer 0, selama ini masyarakat belum merasakan air bersih yang masuk ke dalam permukiman mereka. Bahkan warga masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kalau di sini Pak belum dapat air di sini. Jadi maksud kami di sini kalau memang istilahnya kami butuh air di sini. Air hujan. Kami menunggu air hujan di sini. Kadang-kadang kami beli dari atas. Di sini pokoknya sejak saya di sini sekitar 7 tahun lebih di sini air mandi aja air hujan. Itulah kecewa semua. Kadang-kadang kami 1 hari 2 hari tidak mandi kami. Kayak gitu kami di sini memang betul-betul kecewa masalah air di sini Pak. Kotor semuanya, nggak bisa menyuci kami. Air semua yang kotor-kotor itu kami pakai untuk mencuci kain. Mandi di situ juga. Itu juga. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai membenarkan bahwa akses air bersih untuk masyarakat memang masih minim. Saat ini, baru sekitar 50% yang mendapatkan air bersih. Rencananya dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menambah instalasi air minum bagi warga Desa Tua Pejat, khususnya daerah Dusun Jati, daerah kilometer 0, dan sekitarnya. Tahap awal akan dipasang 500 instalasi baru. Warga menuntut pemerintah setempat untuk menempati janjinya. Akses masyarakat terhadap air bersih itu masih sangat rendah, masih sangat jauh di bawah rata-rata nasional. Kita masih di angka 52% ke bawah. Akses masyarakat terhadap air bersih, itu baru air bersih, belum air minum, belum air yang aman. Ada sekitar 500-an SR nanti yang akan kita tambahkan di tahun anggaran 2022 ini. Selain itu juga kita juga akan melakukan pembangunan sambungan rumah tangga dan pipa distribusi juga ke masyarakat di Desa Sioban. Warga menuntut pemerintah setempat untuk menepati janjinya agar mereka bisa menikmati air bersih untuk keperluan sehari-hari. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Waktu luang usai bertugas tak mesti dilalui dengan bermalas-malasan. Seorang tentara yang bertugas sebagai Babinsa di Kelurahan Bukit Gado-Gado memanfaatkan waktu luangnya sebagai pemulung, memungut barang rongsokan yang mempunyai nilai jual. Pekerjaan memulung ini dilakukannya setiap hari. Usai bertugas sebagai Babinsa, Sersan 1 Bambang Suryanto menjalani profesi pemulung, mengacak-acak bak sampah di sepanjang rute yang dilaluinya. Yang dicari Bambang adalah botol air mineral dan kardus. Namun jika menemukan barang rongsokan lain yang mempunyai nilai jual, Bambang juga memungutnya. Hasil operasinya sepanjang hari dibawa pulang untuk dipilah dan dibersihkan. Anak dan istri Bambang juga terlibat dalam kegiatan ini. Mereka bekerja di halaman belakang rumahnya, asrama TNI AD di Parak Pisang. Jika Bambang memperoleh barang rongsokan yang banyak, tak jarang Bambang merekrut 2 orang tetangganya untuk membantunya. Sistem tolong-menolong aja, nanti juga belanja beliau sedikit gitu. Biasanya ada 2 orang, tergantung nanti banyak barang, kadang ibu tuh nolong gitu. Enggak dipatutin pada pagi, kadang-kadang siang kerjanya. Nah, biasanya anak bantu sebelum dia sekolah, kadang liburan. Meski hanya mengumpulkan barang bekas, Bambang bisa memperoleh tambahan pendapatan setidaknya 2 juta rupiah per bulan. Selain digunakan untuk menambah biaya dapur, uang itu juga ditabungnya untuk membangun rumah jika sudah pensiun, serta biaya untuk menunaikan ibadah umroh. Kegiatan pemulung yang dilakoni Bambang memang jarang dilakukan oleh orang lain yang telah mempunyai pekerjaan tetap.
Tentang pekerjaan sambilannya itu, tak jarang Bambang mendapat cemoohan. Tapi bagi bapak dua anak ini, cibiran yang diterimanya tak pernah menjadi halangan, tapi justru menjadi cambuk sehingga dia bisa bekerja lebih giat. Prinsip Bambang, pekerjaan sambilannya tak mengganggu jam dinasnya sebagai seorang bintara pembina desa. Dan yang paling utama, apa yang dikerjakannya merupakan pekerjaan yang halal, sehingga uangnya berkah untuk anak dan istrinya. Jadi kalau pendapat menurut saya, ya istilahnya kan bagus untuk menambah kebutuhan keluarga bilang. Yang penting tugas utama jangan dilupakan sebagai tentara nasional Angkatan Darat. Kalau cemoohan itu saya nggak perlu saya cemoohan itu. Yang penting halal. Walaupun sedikit dapat, yang penting halal. Banyak pun dapat, nggak halal untuk apa gunanya? Apa yang dilakukan Bambang ternyata didukung penuh oleh komandannya dan berharap tentara yang lain bisa mencontoh Bambang. Mudah-mudahan ke depan Sersan Bambang bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan seluruh prajurit Kodim 0312 menjadi solusi bagi masyarakat, kesulitan masyarakat dan menjadi contoh. Tidak perlu malu, apapun kegiatannya tidak perlu malu, karena yang penting halal. Di negeri ini, tak banyak tentara yang mau bekerja sebagai pemulung. Karena bergelut dengan sampah dan mengumpulkan barang bekas, dianggap sebagai pekerjaan yang menjijikan. Dan kita mesti bangga, karena satu dari yang sedikit itu adalah Sersan 1 Bambang Suryanto. Robiham melaporkan dari Padang.